Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ridwan dengan NIM 2004010051 dari kelas Ekonomi Syariah 6B. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Ekonomi, SDM, dan Ketenagakerjaan. Materi yang saya bahas yakni manajemen karir. Nah, yang pertama ada pengertian karir. Sebelum kita memasuki penjelasan mengenai karir di sini, yang paling utama adalah rencana karir. Kita harus merencanakan karir kita yang kedepannya itu akan seperti apa dan bagaimana. Rencana karir akan terdiri dari rencana jangka pendek dan tujuan jangka panjang yang mengarah pada karir ideal. Sementara jenjang karir meliputi berbagai pekerjaan yang melangkah seseorang pada tujuan dan sasaran. Mendefinisikan jenjang karir akan berpeluang pada tujuan individu dalam bekerja, entah sebagai karyawan profesional atau karyawan mandiri atau wirausaha. Sedangkan pengertian karir itu sendiri adalah suatu rangkaian atau pekerjaan yang dicapai seseorang dalam kurun waktu tertentu yang berkaitan dengan sikap, nilai, perilaku, dan motivasi dalam individu. Kemudian, karir mempunyai 3 pengertian yang berbeda. Yang pertama, karir sebagai suatu rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang yang dialami seorang selama masa kerjanya. Yang kedua, karir sebagai suatu penunjuk pekerjaan yang memiliki gambaran atau pola pengembangan yang jelas dan sistematis. Kemudian yang ketiga, karir sebagai suatu sejarah kedudukan seseorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah seseorang selama masa kerjanya. Arti dari pengembangan karir itu sendiri adalah perubahan nilai-nilai, sikap, dan motivasi yang terjadi pada seseorang. Karena dengan penambahan atau peningkatan usianya akan menjadi semakin matang. Dari pengertian ini, fokus pengembangan karir adalah peningkatan kemampuan mental yang terjadi karena pertambahan usia. Perkembangan mental itu dapat juga berlangsung selama seseorang menjadi pekerja pada sebuah organisasi yang terwujud melalui pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas pokoknya. Di sini ada lingkup perencanaan karir. Suatu perencanaan karir merupakan bagian yang sangat penting, bahkan ikut menentukan dinamika organisasi dalam rangka manajemen sumber daya manusia. Dengan demikian, maka ruang lingkup perencanaan karir mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan jenjang jabatan atau pangkat individu, karyawan, atau anggota organisasi. Yang kedua, perencanaan tujuan-tujuan organisasi. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keduanya saling berkaitan dan sudah jelas bahwa seseorang di jenjang karir justru untuk menunjang kepentingan dan atau tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ada 6 kegiatan pengembangan karir menurut Dr. Tassius Hani Handako. Yang pertama, prestasi kerja. Kegiatan paling penting untuk memajukan karir adalah prestasi kerja yang baik, karena hal ini mendasari semua kegiatan pengembangan karir lainnya. Yang kedua, exposure. Kemajuan karir juga ditentukan oleh exposure, berarti menjadi dikenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi, transfer, dan kesempatan-kesempatan karir lainnya. Yang ketiga, permintaan berhenti. Hal ini merupakan cara untuk mencapai sasaran karir apabila ada kesempatan karir di tempat lain. Yang keempat, kesetiaan organisasional. Kesetiaan pada organisasi di mana seseorang bertugas turut menentukan kemajuan karir yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, mentors dan sponsor. Seringkali yang menjadi sponsor karyawan adalah atasan mereka. Kemudian yang terakhir, kesempatan-kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini berguna baik bagi Departemen Personalia dalam mengembangkan sumber daya manusia internal. Adapun bentuk-bentuk pengembangan karir, ini tergantung pada jalur yang direncanakan oleh masing-masing organisasi. Bagaimana suatu perusahaan menentukan suatu jalur karir bagi karyawannya, tergantung pada kebutuhan dan situasi perusahaan itu sendiri. Namun begitu umumnya yang sering dilakukan perusahaan yakni yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu kegiatan perusahaan yang dimaksudkan
untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan para karyawan sesuai dengan keinginan dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, mutasi. Mutasi merupakan bagian dari proses kegiatan yang dapat mengembangkan posisi atau status seseorang dalam suatu perusahaan. Mutasi dalam pengertian sempit ialah perubahan dari suatu jabatan dalam suatu kelas ke suatu jabatan dalam kelas yang lain, yang tingkatannya tidak lebih tinggi atau lebih rendah, atau yang tingkatannya sama dalam rencana gaji. Yang ketiga, promosi. Promosi merupakan suatu perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Perubahan ini biasanya akan diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, hak, serta status sosial seseorang. Kemudian, hal terpenting dari seorang pegawai jika ingin mendapatkan pengembangan karir harus mencari informasi terlebih dahulu tentang pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan apa yang diperlukan organisasi darinya. Sistem promosi apa yang berlaku dalam organisasi? Bila syarat harus mengikuti pelatihan, apakah pelatihan itu diadakan oleh organisasi atau yang bersangkutan sendiri yang mencari kesempatan? Kemudian, apakah faktor keberuntungan berperan atau tidak dalam pengembangan karir? Dan mana yang lebih dominan dalam menentukan promosi, apakah prestasi kerja atau senioritas? Adapun tujuan pengembangan karir. Yang pertama, untuk menjamin para karyawan yang tidak dipromosikan bahwa mereka masih bernilai dan akan dipertimbangkan untuk promosi-promosi selanjutnya bila mereka qualified. Untuk menjelaskan mengapa mereka tidak terpilih, untuk menunjukkan apa kegiatan-kegiatan pengembangan karir yang harus mereka ambil. Nah, bisa dijelaskan bahwa yang paling mengetahui tentang kelebihan maupun kelemahan seseorang pegawai adalah atasan langsung mereka sendiri. Kemudian, manfaat pengembangan karir. Yang pertama, manfaat yang diperoleh organisasi dengan mengembangkan karir yaitu meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Kemudian yang kedua, manfaat yang diperoleh karyawan dari pengembangan karir ialah meningkatkan tanggung jawab, memaksimalkan penggunaan potensi seseorang, meningkatkan otonomi, dan menambah tantangan dalam bekerja. Kemudian yang terakhir, manfaat pengembangan karir secara umum, yakni mengembangkan prestasi pegawai, mencegah terjadinya pegawai yang minta berhenti untuk pindah kerja dengan cara meningkatkan loyalitas pegawai sebagai wahana untuk memotivasi pegawai agar dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya. Dan yang terakhir, sebagai usaha untuk mendukung organisasi memperoleh tenaga yang cakap dan terampil dalam melaksanakan tugas. Nah, inti kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan adalah manajemen karir itu sebuah proses pengelolaan karir pegawai di mana perusahaan memilih, menilai, menugaskan, dan mengembangkan para pegawainya melalui berbagai tahapan kegiatan, yaitu perencanaan karir, pengembangan diri, dan konseling, serta pengambilan keputusan akhir guna mendapatkan pegawai berkualitas tinggi untuk masa depan. Proses ini merupakan usaha yang formal, terorganisir, dan terencana sehingga bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keinginan dari individu, persyaratan tenaga kerja di perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi manajemen karir pada pertemuan video presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.